Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala ala dzalika laminasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita selaku hambanya. Salawat berangkai salam semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat dalam bentuk yang agung kepada baginda Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah takziah malam kelima dari kalangan anak muda, syabab dan syababat, yaitu kalangan pemudi Desa Tangah, Pemukiman Rawa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Juga kepada hadirin hadirat, kaum ayah, kaum ibu yang ikut serta hadir di malam takziah di rumah almarhumah yang dimuliakan Allah Ta'ala ini. Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dengan satu, yaitu hikmah. Keinginannya adalah satu saja, agar kita ibadah kepada Allah. Maka tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini diperintahkan untuk durhaka kepada Allah. Batat kaya batit bandul yang diciptakan Allah Ta'ala tujuannya adalah untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena itu dalam ayat itu disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali pulanglah engkau kepada Tuhan yang menciptakanmu. Pemilikmu yang memilikimu adalah Tuhanmu. Jadi diri kita adalah milik Allah Ta'ala. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala kembali kepada Allah, balik kepada Allah Ta'ala. Jadi semua yang Allah Ta'ala ciptakan ini tujuannya, bukan tujuan sebenarnya, hikmah yang kita petik adalah untuk beribadah. Nah sekarang dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jin dan manusia di situ diciptakan untuk menyembah Allah Ta'ala. Nah pertanyaannya, selain jin dan manusia apakah tidak diciptakan untuk menyembah Allah? Justru semuanya tidak ada kecuali diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala. Tadi kalau kami bilang kekerlap, bahasa Manado, kakarlak itu itulah serangga tadi itu. Apa bahasa Aceh? Apa namanya? Kalut. Nah, kalut yang kalewaknya sebenarnya tunggu berzikir je. Semua sedang berzikir dia, dan dia sedang patuh atas perintah Allah Ta'ala. Tidak melawan dia kepada perintah Allah, tidak melawan dia kepada perintah Allah Ta'ala. Semuanya. Nah contoh, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus itu di tengah laut merah ketika Nabi Yunus dilempar oleh bajak laut, penjahat di kapal,
tempat Nabi Yunus berada di atas kapal itu, hanya dia dilemparkan ke Laut Merah. Laut Merah tuh lebih paling dalam dari seluruh dunia. Cuma ada satu yang bisa mengalahkan, Laut Hitam. Laut Hitam itu di wilayah Rusia sekarang. Nah, di Laut Merah itu dia dilempar. Begitu dilempar, dia dimakan oleh ikan paus. Mestinya apa yang terjadi kalau dimakan ikan? Hah? Habis katanya. Ikan engkut, ikan paus. Habis kita jadi jadi tai kita makan sama ikan paus. Tetapi ikan paus ini tidak memakan, cuma menelan saja dan membiarkan Nabi Yunus berada dalam lambung perutnya. Sehingga Nabi Yunus di dalam itu tenang saja, dibawalah sama ikan itu sampailah ke pinggir tepi laut dan dibuka mulut, keluar Nabi Yunus selamat. Pertanyaan di situ, kok bisa? Kok bisa? Pakon je lagi nyawa, kok hani paju. Tengok tahu ujo apa? Tengok tanya ujo. Anak muda ijak laut, bak tengah laut. Nah, kalau ikan paus, loncat terus masuk ke mulutnya. Kira-kira selamat tidak? Ternyata Nabi Yunus dalam mulut ikan paus dia baca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, saban lagi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau itu artinya apa? Dia merasa dekat dia dengan Allah. Maka dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau itu seolah di hadapannya. Jadi rasanya itu Allah Ta'ala tidak jauh. Sama dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Dia Allah. Tidak ada Tuhan artinya apa? Saya masuk di dalam bentengnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala katakan la ilaha illallah hisani. La ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhalaha amina min azabi. Siapa masuk dalam bentengku, selamat dia daripada siksaku atau bahaya-bahaya. Yang bahaya itu pun tidak lepas daripada yaitu kehendak Allah. Kehendak Allah. Termasuk orang kalau ditimpa musibah tidak lepas daripada kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala. Jadi kembali lagi kepada kisah Yunus tadi. Ketika Nabi Yunus membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah perintahkan, hai ikan paus, jangan engkau makan hambaku ini. Maka dilaranglah ikan paus memakan, mengunyah-ngunyah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus justru diselamatkan ikan paus, dibawa ke tepi laut, menandakan bahwa apa? Ikan patuh, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh itulah yang disebut dengan namanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat. Orang mau pergi tempat diskotik, sampai di tempat diskotik dia istighfar, keluar lagi, ibadah namanya. Ya. Orang mau pergi ke tempat sawer perempuan sedang joget, kasih uang sama perempuan yang sedang joget-joget, dicegah uangnya, dikasih pulang, bawa ke orang tua. Uang dikasih sedekah orang tua daripada kasih sedekah kepada perempuan joget-joget di atas panggung. Ibadah namanya. Ini hewan, kita katakan tadi hewan. Maka hewan-hewan yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Oh, itu binatang yang diberikan akal meskipun tidak bisa berpikir. Mungkin saja dia punya naluri, insting hewan, sehingga dia tidak memakan Nabi Yunus. Ini kalau orang kafir tidak percaya bahwa hewan itu patuh dia kepada Allah Ta'ala. Kalau ingin bukti dalil yang lain bahwa hewan bukan saja hewan, tapi semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala di luar jin dan manusia semuanya tunduk patuh ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dia menyembelih putra kesayangannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dibawalah Ismail ke atas bukit Jabal Kurban. Bukit Kurban di atas tempat melempar jumrah tuh ada bukit di atasnya. Dibawa manjat sampai ke atas. Kemudian mulailah diletakkan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Baru dia katakan, saya akan sembelih engkau atas perintah Allah. Kata anaknya, bahkan ya ayah, kalau ini perintah Allah, aku ridho ya, wahai ayah. Kalau anak sekarang mau disembelih anaknya lari. Ya. Lah anak saya, kalau anak-anak sekarang kalau mau dipotong lehernya,
sama orang tua, dibawa, diikat tangan, diikat kaki, merontak dia. Tapi kalau Nabi Ismail, saya ridho ayah, kalau ini perintah Allah, sembelih saya, potong saya ayah. Maka ketika dia baca Bismillah, Allahu Akbar, mulailah ditekanlah parang yang tajam yang sudah diasah dari rumah, sudah mengkilat. Ternyata tidaklah, jangankan kulit itu mengeluarkan darah, tergores pun tidak. Yang ada bekas saja tekanan, tetapi tergores kulit itu, jangankan darah, tergores kulit itu pun tidak ada sama sekali. Maka kata Nabi Ismail, ya ayah, ya abati, wahai ayahku, mungkin engkau sedih melihat wajahku sehingga tidak tega, maka baringkan saya, mulut saya tengkurapkan ke tanah. Kalau tadi dia melihat wajah ayahnya sambil disembelih, sekarang ditengkurapkanlah. Maka ditengkurapkanlah, dari belakang leher itulah kemudian Bismillah, Allahu Akbar, ditekan parang tadi, pisau tadi ataupun pedang tadi, tapi tidak satupun darah yang keluar dari belakang leher Nabi Ismail. Maka kemudian Nabi Ismail ini marah dia, karena parang ini diasah kuat tapi tidak patuh dan tidak mau memutuskan leher anaknya. Padahal ini perintah Allah Ta'ala. Maka diambil parang itu kemudian dilemparkan ke atas batu yang ada di bukit yang ada di atas. Kemudian kenalah ke batu, batu itu batu memang batu cadas, batu keras, bisa terbelah dengan parang yang dilempar oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai parang, diambil parang itu. Lagi urung pungo Nabi Ibrahim. Wahai parang, kenapa engkau tidak bisa menyembelih, memutuskan leher anakku yang terbuat dari kulit? Tapi batu ini bisa terbelah menjadi dua, padahal batu ini batu yang sangat keras. Nyatakan lon, nampak konji mari parang. Yang kan pungoji. Akhirnya ternyata atas izin Allah, parang itu bisa berbicara. Maka parang ini kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, Allah, engkau memerintahkan aku untuk memotong leher anakmu, sedangkan Tuhanku Allah memerintahkan aku jangan memotong lehernya. Maka aku lebih patuh kepada Tuhanku daripada kepada dirimu. Maka kemudian parang ini, dia tidak mau memutuskan leher daripada Nabi Ismail. Artinya apa? Parang itu bukan binatang, parang itu bukan hewan, parang itu bukan ikan, tidak punya otak. Parang itu besi, besi itu bukan benda hidup, bukan benda hidup. Tapi dia patuh kalau diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa semua yang Allah Ta'ala ciptakan tunduk kepada perintah Allah. Cuma kenapa yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembahku, karena yang batat itulah jin dan manusia. Yang suka melawan adalah jin dan manusia. Selain jin dan manusia, semuanya patuh kepada Allah, tidak ada yang melawan kepada Allah. Makanya kalau sudah gunung berapi itu udah batuk, itu tanda Allah yang perintah. Maka kalau ada gunung kemudian dia meletus, itu Allah yang perintah. Kalau ada air naik tsunami itu berarti air naik itu Allah yang perintah. Kalau ada banjir bandang, air yang ada di sungai bisa masuk ke kampung-kampung, itu Allah yang perintah. Kalau ada angin puting beliung masuk ke kampung tangga, siapa yang perintah? Berarti juga Allah yang perintah. Tidak mungkin ada muncul angin puting beliung sendiri saja dia kerja, tapi ada yang yaitu menggerakkan, ialah Rabbul Alamin, Sang Maha mengatur alam. Siapa yang mengatur alam? Ialah Allahu Rabbuna. Maka semua yang Allah Ta'ala ciptakan tunduk, kecuali yang melawan adalah jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia ini melawan? Karena di dalam dirinya Allah Ta'ala letakkan nafsu-nafsu liar. Seperti binatang liar Allah letakkan dalam tubuh kita, maka tugas kita itu menjinakkan binatang dalam diri kita. Nah, binatang itu ada dalam diri kita. Apa? Nafsu. Ya, kalau tidak dikendalikan, maka terjadilah yaitu perzinahan, terjadilah pembunuhan, terjadilah pencurian, terjadilah perkelahian, terjadilah mabuk-mabukan, terjadilah
permusuhan. Terjadi semua. Kenapa? Karena tidak dijinakkan binatang di dalam diri manusia. Apa binatang dalam diri manusia? Nafsu. Maka nafsu yang sudah dijinakkan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, maka dia adalah nafsu yang bisa dikendalikan si pemilik nafsu itu untuk tunduk kepada perintah Allah. Nah, maka kalau ada manusia kemudian tidak bisa mengontrol nafsunya, yang terjadi adalah hal-hal negatif. Terjadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kita ambil hikmah bahwa semestinya kita selaku manusia adalah yaitu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan untuk mengendalikan hawa nafsu kuncinya satu. Apa? Cahaya. Cahaya itu dari mana? Ilmu agama. Maka ilmu agama satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih tenang dan lebih tunduk dan patuh kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan nafsu kita tunduk kepada Allah Ta'ala, maka meninggal dalam keadaan dipanggil oleh Allah Ta'ala, masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu yang engkau senang jumpa dengannya, dan Allah pun senang jumpa denganmu. Maka masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, bukan kelompok hamba dunia, bukan kelompok hamba nafsu, bukan kelompok hamba-hamba yaitu gemerlapnya kehidupan kelezatan dunia, tapi masuk di dalam kelompok hamba-hambaku yang condong hatinya untuk kelezatan akhirat daripada memilih kelezatan kesenangan dunia yang semu dan sementara. Kalau Allah telah memanggil kita dalam keadaan kita senang dan Allah pun senang, dimasukkan dalam kelompok hamba-hambanya, maka apa yang kita petik ialah diperintahkan kita untuk masuk ke dalam alam yang namanya alam surga. Dan di dalam surga kenikmatannya kekal abadi, tidak ada orang yang masuk surga akan keluar dari surga. Maka yang masuk dalam surga insya Allah akan kekal selama-lamanya. Orang mukmin selama dia nanti tidak kufur, tidak murtad, seperti dua orang pendeta dari Biren, udah masuk dalam agama Kristen, bahkan jadi pendeta, yang kemudian dia berencana untuk memurtadkan anak-anak Aceh. Yang miskin-miskin akan dikasih pekerjaan. Maka mereka-mereka inilah orang-orang yang kelak akan masuk dalam neraka kekal, tidak akan pernah keluar. Tapi selama kita masuk dalam Islam, tidak keluar menjadi orang-orang murtad, maka kalau meninggal sebelum taubat, masuk ke dalam neraka. Udah dibersihkan kita kotoran bekas dosa-dosa kita, udah diazab, udah dicambuk, udah dipukul, udah disate, udah direbus, udah disetrika, udah ditusuk-tusuk, udah dipukul-pukul, barulah dimasukkan ke dalam surga. Nah, karena yang masuk surga semuanya harus orang yang suci jasmani, suci batin, bersih dari dosa, baru boleh masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, perbanyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menutup akhir hidup kita dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka mereka dimasukkan ke dalam surga yang luasnya lebih daripada langit dan bumi. Mereka yang meninggal dalam keadaan musibah, dalam keadaan tidak durhaka kepada Allah, bukan dalam keadaan bermaksiat, maka mereka diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk khususnya kepada kaum anak-anak muda Desa Tangah. Semoga semakin bisa mengendalikan hewan liar dalam tubuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam zikir. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa almarhumah, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan, dan bagi kita yang masih hidup diberikan kenikmatan kesehatan. Pergunakanlah untuk memperbanyak amal soleh agar kita punya bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.